Gimana, Fir? Apa? Apa dah? Oh iya. Ya apa iki? Gak ketok. Gak ketok sih. Aku gak ketok yo. Ini wis. Kejauhan iki ya wis ngene wis. Ayo. Mulai tak? Duduk. Yo sik tak bukae sik lho, tak bukae. Ya durung enek. Yaudah. Oh iya, kok popo. Pembukaan tok. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang untuk yang udah hadir di acara diskusi online bersama Kak Vida. Terima kasih ya Fit udah mau hadir di acara diskusi online aku. Iya. Yang mana tema ini berjudul bijak dalam bersosial media. Bentar. Bentar ya, Fir. Masih di... Ya, gak apa-apa. Udah, Fir. Oke, bentar. Sorry, guys. Oke, BTW, Fir, suaraku kok kayak mantul ya? Suara siapa? Suaraku. Suaraku kayak 2 kali gitu loh. Iya dah. Iya nggak sih? Iya sih, kerasa. Video aja sal. Oh, video. Minta tolong ini apa? Pinkan. Ini loh, tulisan diskusi online. Oke, bentar ya. Ya, iya. Gimana sih caranya? Pencet. Oh, iya. Oke. Oke, thank you, makasih. Oke, langsung aja. Kamu langsung itu aja, wes. Apa? Menyampaikan materi yang udah kamu susun. Gimana sih bijak dalam sosial media itu seperti apa? Terus bisa dikatakan bijak itu kayak gimana? Terus dan lain-lainnya lah. Nanti kamu bisa jelasin ke teman-teman biar tahu bijak dalam bersosial media. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya yang udah nonton di live Instagram aku sama Tira yang sekarang lagi KKNDR ya, Fir ya? Ya iya, KKNDR. Oke. Kita langsung aja daripada kita lama-lama. Jadi tema kita hari ini adalah bijak dalam bersosial media. Kan kita tuh sebagai generasi milenial tuh udah pasti kenal banget lah ya sama yang namanya sosial media. Kayak setiap hari tuh, setiap saat, setiap jam gak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Tapi, Iya betul. Ya kan, sosial media tuh bisa membawa dampak positif dan negatif di kehidupan kita. Jadi, sebisa mungkin kita tuh harus bijak banget ketika menggunakan sosial media. Sosial media sendiri tuh apa sih? Jadi, sebenarnya sosial media itu adalah salah satu alat atau sarana bagi kita untuk memperoleh suatu informasi di mana informasi itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebenarnya banyak banget sih sosial media yang udah kita ketahui, platformnya tuh udah banyak banget kayak Instagram, terus Twitter, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan sosial media itu, hal-hal yang harus kita pertimbangkan itu yaitu kita nggak boleh menyebarkan informasi kita secara yang privasi itu secara publik, seperti alamat kita, terus habis itu tempat tanggal lahir kita, dan pokoknya yang intinya itu bersifat privasi itu kita nggak boleh
ngasih secara publik gitu, karena kita kan nggak tahu karakter orang di sana tuh kayak apa. Bisa jadi identitas kita tuh bisa disalahgunakan oleh mereka. Terus habis itu ketika kita menggunakan media sosial, kita juga harus tahu penggunanya tuh seperti apa. Misal pengguna Instagram sama pengguna Twitter itu pasti beda kan ya sifatnya. Ketika orang-orang menggunakan Instagram itu biasanya digunakan untuk kayak hal-hal yang apa ya, kayak ini loh, bergaya gitu lah, Fir. Ya kan? Ya, Sedangkan kalau orang-orang pansos gitu ya kan. benar pansos gitu lah. Sedangkan kalau orang-orang di Twitter itu kan biasanya kayak keluh kesah persahabatan gitu nggak sih? Iya. Iya, Jokes makanya jadi gitu kan. kayak beda antara pengguna Instagram sama Twitter tuh pasti bakalan beda sifatnya. Jadi kita harus ngerti ketika kita menggunakan media sosial tersebut. Terus apa namanya? Ketika menggunakan media sosial, kita juga harus tahu bahwa informasi yang tersebar di media sosial itu nggak semuanya itu benar. Jadi ada tuh yang kayak berita hoax kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih mana berita yang patut kita sebarluaskan dan mana yang nggak perlu kita simpan sendiri aja gitu. Selain itu, ketika di media sosial itu juga ada cyberbullying, ya kan? Tahu kan, Fir, cyberbullying itu kayak ketika kita post something di Instagram gitu, terus ada orang-orang yang gak suka dengan postingan kita dan mereka akan mengomentari dengan komentar-komentar yang jelek sehingga membuat kita itu kayak down terus depresi kayak gitu. Salah satunya yang kemarin itu terjadi di aktris Korea yang sampai meninggal dunia tuh, Fir, ngerti? Oh Ya iya, kan? iya, yang Itu kan? ya, emang rata-rata gitu sih. Iya. Jadi tuh kita tuh juga harus benar-benar berhati-hati ketika kalau berkomentar di media sosial orang lain, misal di IG orang gitu. Jadi kayak sebisa mungkin nggak usah menjatuhkan, atau kalau misal emang nggak suka ya udah diem aja gitu. Oke, aku rasa itu aja sih Fit, untuk sedikit materi. Kalau misal ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain lewat komen. Ya, silakan yang teman-teman yang udah bergabung dan ingin bertanya, langsung aja ya tulis di komentar. Oke. Oh ya, sambil menunggu teman-teman tanya, ini ada pertanyaan juga sih. Sebelumnya kan aku nulis pertanyaan di mana? Di Instagram aku. Terus tapi ada juga yang udah terjawab yang kamu jelasin tadi. Oh, ini dari ya nggak apa-apa ya. Ini dari Refty_D. Tanya dong, gimana pendapat kakak tentang jari-jari netizen yang sampai parah banget pas ngomenin lapak orang? Iya sih, kalau menurut aku tuh gini ya, itu berarti mereka tuh kayak nggak bijak gitu loh dalam menggunakan media sosial. Nah, terus ketika kita mengomentari postingan seseorang dengan kalimat-kalimat yang menjatuhkan, itu tuh akan menyebabkan orang itu merasa depresi gitu nggak sih? Iya, jahat banget kayak gitu. Dan perlu diingat juga kalau di zaman sekarang saat ini tuh udah ada yang namanya UU ITE. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai kelakuan kita di media sosial itu akan menjerumuskan kita ke dalam ranah hukum yang akan merugikan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misal ketika kita nggak suka sama seseorang, ya udah diem aja gitu, nggak usah yang ngejudge nggak jelas gitu. Terus ini juga ada pertanyaan dari Miss Vela _ tadi kan pendapat, sekarang gimana cara kita menanggapi hate comment? Oh, cara kita menanggapi hate comment tuh, kalau misal aku ya, kita tuh ketika kita udah terjun ke media sosial, jadi kita tuh harus
bersiap dengan segala resiko. Jadi ketika ada orang yang hate comment dengan kita, ya aku sih bakalan kayak bodo amat, diem aja. Mungkin karena kalau kita masukin ke hati, kalau kita baperan, kita bakalan kepikiran terus, gitu nggak sih? Iya sih, emang Iya, gitu. jadi kayak, bener kan? Jadi kayak mending ya udahlah, biarin aja orang lah komentar apa gitu. Yang penting menurut kita yang kita lakukan itu udah benar gitu. Iya sih, tapi di samping itu juga kan sifat orang beda-beda kan ya. Ada yang mungkin nggak mikir sama head comment, tapi ada juga yang mungkin karakternya semua permasalahan itu dimasukkan hati. Gitu kan ada juga yang gitu. Itu yang ya yang merugikan diri sendiri jadinya. Iya sih, Ini juga ada dari Konita TH. Cara mencegah penyebaran hoax di sosial media. Gimana itu? Kalau dari aku ya, cara mencegah penyebaran, iya, cara mencegah penyebaran informasi hoax itu semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita bisa memilah informasi dengan benar, kita bakalan tahu ini informasi itu benar apa salah gitu. Ketika biasanya kan ada tuh yang kayak di WA keluarga gitu kan, WA grup gitu kan. Iya. Biasanya orang-orang pada nge-share gitu kan. Nah itu pada nggak ngerti itu benar apa salah gitu kan, kayak langsung share aja gitu. Biasanya kan yang nge-share tuh kayak yang udah bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, ada om-om, Iya, tante-tante. biasanya tuh ya. Nah, jadi kita sebagai anak muda yang anak milenial yang ngerti gimana caranya melihat atau memeriksa informasi yang benar itu ya dari kita. Ketika itu salah, ya udah stop di kita, jangan disebarin kemana-mana itu. Oh gitu. Ya itu tadi pertanyaan dari Mbak Konita. Ya semoga bisa terjawab. Ini juga ada apa ini? Dari Red Benzone. Standar bijak bersosial media menurut Mbak Vida seperti apa kira-kira? Standar bijak ya? Apa ya? Iya. Kalau aku sih, standar aku ketika aku menggunakan media sosial itu, ya ini, kita harus benar-benar mengerti platform yang kita gunakan. Terus ngerti penggunanya tuh kayak apa ciri-cirinya. Terus sadar kalau ada sisi hukum yang memayungi media sosial itu. Terus hati-hati ketika kita lagi emosi, jangan sampai kita bikin postingan-postingan yang kayak merugikan diri kita sendiri. Mending kalau kita lagi emosi, ya udah diem aja, nggak usah main sosial media gitu. Terus pokoknya menggunakan akal sehat gitu aja lah. Ya. Oke, itu tadi ya untuk Red Benzone. Ini juga ada pertanyaan dari Fatihah Rahmah. Bagaimana tanggal apa? Di komen. Oh ya, di komen ini. Bagaimana tanggapan Anda? Dulu kan pernah ada hashtag viral seperti Justice for Audrey. Ya, Audrey banyak yang simpati, tapi setelah terbongkar ternyata hoax. Gimana itu? Tertipu ya, Fir ya? Prank gitu. Di Ya, aku juga tertipu ya, aku di prank ya. Awalnya kayak kasihan gitu gak sih? Iya. Selama ceritanya juga kan sendiri. Ya kalau aku kesel sendiri. Ya kalau aku nanggapin hashtag yang pernah viral itu yang Justice for Audrey itu ya buat pelajaran aja sih, biar selanjutnya itu kayak nggak terlalu percaya apabila ada yang kayak gitu. Iya gitu sih, Fir. Kalau tadi mau kayak gitu. Kalau menurut aku sih kayak buat pelajaran aja gitu. Kan mungkin waktu itu tuh orang-orang tuh kayak masih kebawa sama emosi gitu kan. Kasihan gitu.
Padahal belum tahu berita yang benar tuh kayak apa, bahkan sampai kayak YouTuber atau Halilintar aja itu kan udah yang Iya. biasanya ngeprank malah kena prank ya kan? Iya, bener sih. Oh, menurut aku sih gini ya, jangan melihat dari Sudut pandang. satu sisi aja ya, dari satu sudut pandang aja gitu. Jadi ya kalau bisa ya itu tanya dari sudut pandang yang pelaku yang dikira pelakunya itu juga Iya, gitu. iya benar. Ya itu sih. Ya tadi udah terjawab ya, Fatihah Rahma. Ini ada juga pertanyaan dari Kak David. Ini, gimana caranya memahami teks dalam bermedia? Karena kalau ditulisan kan antara pengirim dan penerima sering salah paham. Karena mungkin keterbatasan dan lain-lain lah. Nah, itu gimana? Caranya untuk memahami teks agar nggak salah paham. Mungkin. Oh, iya ya, kadang tuh Ya, ketika kita ngomong langsung sama nulis itu pasti bakalan beda nggak ya, sih? Iya, ya beda banget. kadang tuh misal Kadang maksudnya itu, kita kayak gini, ya, tapi yang diterima sama penerima pesannya tuh orang. beda gitu nggak sih? Heeh. Iya, kadang juga ngiranya malah marah-marah, padahal Iya, niatnya padahal nggak gitu kan. bener. Kalau aku sih kayak harus hati-hati ya antara pemilihan bahasa, pemilihan kata, diksinya ketika kita eh, Iya, ketika kita lagi chat sama seseorang, terus sebisa mungkin gunakan tanda baca. Kalau misal tanda tanya, kalau betul. misal lagi bertanya ya kasih tanda tanya gitu. Tanya. Iya biar nggak salah paham. Iya, Kayak iya. misal ya, apa contohnya tuh eh, kamu makan gitu. Tapi sebenarnya kita mau nanya, tapi nggak ada tanda tanyanya. Jadi kan kayak orang tuh bingung kan? Iya, kiranya disuruh makan, padahal Iya, nanya iya makan kamu. apa enggak. Nah, bener. Makanya itu sangat penting sih apa namanya penggunaan tanda baca dan juga Tanda baca. pemilihan diksi itu. Menurut aku kayak gitu Oke, sih, Fir. itu tadi. Semoga terjawab ya. Iya, itu David ya. Hmm. Terus ini juga ada pertanyaan dari Asna Luluin Nisa. Bagaimana ciri-ciri konten sosial media yang sudah dikatakan berhasil? Terima kasih, Kak. Gitu. Oh, menurut aku ya, ciri-ciri konten sosial media yang sudah dikatakan berhasil itu ketika banyak mendapatkan respon positif dari eh, yang ngelihat atau yang menanggapinya. Gitu. Jadi kayak misal kita bikin video vlog di YouTube gitu misal, terus kan ada banyak komentar-komentar gitu. Nah, ketika komentarnya itu positif dan orang-orang itu kayak eh, membagikan video itu secara senang dengan secara apa ya, kayak mikir video ini bagus kayaknya orang-orang itu harus tahu tentang video ini. Nah, itu menurut aku sih udah konten yang berhasil gitu. Beda kalau ketika kita bikin video yang apa namanya banyak apa sih tanggapan-tanggapan negatif. Kayak misal video kan ada tuh video yang negatif sama yang video positif. Kalau misal kita bikin video negatif kayak bullying gitu kan, itu kan kayak bukan video yang positif, nggak ada nilai-nilai edukasinya. Jadi itu bukan konten sosial media yang berhasil sih. Itu aja sih, Fir. Oke. Iya. Karena sekarang juga kan banyak kan, apalagi baru-baru ini prank bagi-bagi. Iya benar ya kayak daging tapi kan. sampah itu loh. Ya itu. Itu kan ya sangat Iya, meresahkan sekali. jadi itu Membuat citra dia tuh buruk. kayak pembuat videonya tuh cuma mikirin ini aja apa sih Itu apa pamor gitu, pokoknya cuma bikin video aja. Mereka nggak mikirin tentang nasib orang yang di prank gitu kan.
Ya sih kayak gitu. Iya sih, cuma mikir diri sendiri Iya doang. makanya. Ini ada dari pandu.po. Bagaimana cara kita buat milah dan milih antara opini yang emang tujuannya untuk membangun dan yang tidak? Terima kasih. Cara buat milah dan milih antara opini Ya, yang tujuannya opini yang untuk membangun dan membangun dan yang tidak. kalau menurut aku ya, ketika kita melihat atau membaca suatu opini seseorang, pasti kan mereka punya sudut pandangnya masing-masing. Nah, jadi Ya, kita tuh harus tahu ketika itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan, berarti itu nggak akan membangun diri kita gitu. Sedangkan ketika opininya itu kayak yang sejalan dengan kita, ya kita ambil opini itu gitu. Kayak misal kita pengen pengen apa ya, pengen menulis gitu kan, pengen bikin konten tentang tulisan di Instagram gitu. Terus di komentar kita itu ada orang yang bilang kayak bagus kak lanjutin gitu, misal kayak gitu. Berarti kan itu opininya membangun gitu kan. Terus ada juga yang komen kayak gini, ngapain sih bikin tulisan-tulisan kayak gini? Kan udah ada di Instagram orang lain, misal kayak gitu kan. Jadi kan kayak kita tuh mikir gitu, oh iya ya kan, ini udah ada, ngapain kita bikin ini? Itu malah menjatuhkan kita, sedangkan ya membagi. bukan membangun apa yang kita inginkan gitu. Jadi ya kalau menurut aku sih kayak gitu sih, kayak kalau ini nggak sesuai sama tujuan kita, berarti itu nggak membangun gitu. Oke, itu ya Kak Pandu. Mungkin bisa untuk Terjawab. pelajaran ke depannya. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari selfcare 1_ID. Media sosial kan salah satu untuk mempersonal branding. Nah, bagaimana sih Kak cara jitu dalam personal branding dengan followers yang minim? Oh, semangat kalau aku sih. Karena Karena kalau aku sih juga gitu, iya semangat. kan, semua kan pasti emang dimulai dari nol kan. Kalau langsung banyak, ya itu namanya ajaib. Atau beli followers. Jadi kalau personal branding tuh ini ya, apa namanya, kita tuh harus benar-benar semangat bikin konten kita buat yang lebih bagus. Terus ini Mohon maaf ya. kita tuh harus semangat ya ketika apa namanya, kita masih baru di media sosial, perlu personal branding. Ya, kita manfaatin teman-teman kita, kayak di-share, di teman-teman kita minta tolong dong ini kayak gitu, di-subscribe YouTube-nya kayak gitu. Kan pasti bakalan Iya sih. naik sendiri gitu kan. Itu jadi kan virus sama kita. Ya kalau aku sih gitu, tiap hari promosi di Iya. orang-orang, minta untuk minta di follow atau di subscribe ya gitulah pokoknya. Intinya kita ya harus berjuang dulu. Bener, nggak usah ini sih, nggak usah minder ketika kita minta tolong. Apa kayak mikir, aduh takut nih, ntar dia kayak merasa keganggu gitu kali ya. Tapi kayak emang kan kita masih awal gitu, jadi kayak emang bener-bener perlu bantuan gitu. Dan juga jangan lupa kayak tingkatin konten-konten kita. Misal yang pertama itu misal apa vlog gitu kan, vlog ngapain gitu. Terus besok bikin video tentang tutorial apa gitu. Jadi kayak variasinya tuh banyak gitu. Orang tuh bakalan tertarik jadinya. Iya sih, betul tuh. Tapi aku mau tanya sih Kak, kalau misal media sosialnya itu, ini kan personal brandingnya diri sendiri gitu loh. Tapi kalau misal suatu produk, suatu barang atau jasa gitu, itu gimana kira-kira? Oh, kalau suatu produk ya berarti
pasti Iya. kan ada tuh yang menggunakan suatu barang atau jasa tersebut. Nah, pasti kan ada yang Iya. namanya sebuah testimoni. Nah, testimoni itu yang kita gunakan untuk meningkatkan nilai dari suatu barang atau jasa tersebut gitu. Jadi banyak-banyakin promosi ke orang supaya semakin banyak testimoni, semakin kualitas barang dan jasa kita itu semakin banyak dikenal orang juga gitu. Oke. Iya sih betul emang. Terus ini ada juga pertanyaan dari Iyas Fahmi. Kita tahu informasi ini berguna buat orang lain, tapi kita belum cukup berkompeten untuk membahas hal itu. Kira-kira gimana? Terima kasih. Gitu. Oh iya. Jadi ketika kita tahu tentang suatu informasi ya misal, dan informasi itu sangat bermanfaat bagi banyak orang, tapi kita tuh belum punya cukup ilmu gitu buat tentang informasi Ya. tersebut. Nah, itu kayak gimana kan? Jadi gini, kan pasti di suatu bidang itu orang kan punya keahlian masing-masing gitu kan. Ketika kita belum punya keahlian di bidang tersebut, pasti ada orang yang lebih berkompeten dibanding kita, ya kan? Nah, salah satu caranya supaya kita bisa membagikan informasi tersebut, pertama kita harus cari tahu ke orang yang benar-benar ahli di bidang itu. Ketika kita udah mengambil banyak informasi dari mereka, kan berarti ilmu kita kan nambah tuh tentang informasi itu. Nah, jadi itu bisa kita gunakan untuk membagikan informasi ke orang-orang lain kayak gitu. Jadi jangan pernah buat pesimis, jangan pernah buat putus asa atau apa ya, atau sedih ketika kita tahu informasi itu berguna tapi kita nggak punya cukup ilmu. Jadi kita harus belajar terus gitu. Oke, belajar terus pokoknya intinya ya. Iya benar. Jangan sungkan buat nanya kalau nggak ngerti. Oke, ini gimana nih? Gimana nih? Udah cukup? Apa masih ada pertanyaan? Silakan ya untuk teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu. Iya, boleh silahkan. Gimana Kak Fit kabarnya? Gimana kabarnya nih? Iya, alhamdulillah Lama baik. nggak ketemu. Iya, Lama kamu nggak di ketemu. mana, Fir? Aku ya di Jombang aja, masih di Jombang nih. Ini KKN kamu udah berapa lama, Fir? Udah itu sih dari akhir Juli itu, akhir Juli. Oh, berarti Iya. habis ini wisuda ya, Fir? Amin. Iya, amin. Oke, gimana nih teman-teman yang baru bergabung ya, selamat datang. Kalau pengen bertanya, monggo silakan. Oh iya, Fir, sekalian juga, Fir, bisa dipromosin YouTube-nya kamu juga. Oh, nggak usah. YouTube tuh nggak ada isinya, masih udah terakhir ngupload itu loh. Kapan? Lama. Juli mungkin kayaknya. Juni. Oh, yang kemarin kamu upload tuh pakai YouTube-nya dosen ya? Iya, pakai YouTube-nya dosen itu. Ya. Gitu sih. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa tutup aja ya, Fit. Ya, boleh. Karena habis ini juga mau itu kan, mau bisa. Oh ya, benar. Di sini belum bisa, Fir, masih lama. Belum. Habis ini kayaknya kalau di sini. Iya deh. Ya udah. Oke ya. Sebelumnya makasih ya, Fit, udah mau ku ajak untuk berdiskusi. Iya, sama-sama, Fir ya. Semoga pertanyaan dan semoga jawaban yang udah terjawab tadi bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Amin. Jadi intinya sih kalau kita
bisa memilah dan memilih konten yang positif akan berujung positif juga. Tapi kalau kita memilih yang negatif, ya hasilnya juga negatif juga ke kita. Gitu. Jangan suka nyinyir juga ya buat teman-teman. Netizen, Kalau netizen. soalnya sekarang, ya kalau soalnya sekarang ya lagi trennya nyinyir. Iya, makanya di sosmed orang nyinyir.